active on Facebook and Instagram at King of Fun. I have been pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Tentunya tetap jaga kesehatan ya buat para sahabat ya. Berbagi informasi seputaran Pin Network ya. Tentunya. Nah, ini kawan-kawan, banyak orang yang tidak mengerti kripto dan blockchain ya kawan-kawan. Jadi intinya seseorang tidak dapat mengerti kripto kalau tidak mengerti blockchain. Berita ini ya sangat marak ya belakangan ini. Intinya banyak orang-orang ya saat ini mereka sering mendengar kata kripto. Mereka sering membaca tentang kripto. Mereka sering membeli atau ikut-ikutan membeli kripto dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahamin ya kawan-kawan. Nah, tapi yang menyedihkan mereka sendiri tidak mengerti kripto itu apa. Mereka harus mengerti ya dulu apa itu yang namanya blockchain. Dan banyak juga orang yang tidak mengerti blockchain itu apa, sehingga kalau dikaitkan yang terjadi sekarang banyak yang ikut-ikutan membeli. Pada intinya kripto adalah aset pertukaran, di dalamnya blockchain kawan-kawan. Ingat kawan-kawan, kripto adalah aset pertukaran di dalam blockchain. Jadi kalau kita bicara blockchain ya, blockchain itu adalah internet tingkat tinggi, semacam penyimpanan data digital di mana di dalamnya tidak ada server di tengah-tengahnya, tidak ada satupun entitas yang memilikinya. Karena aset kripto itu adalah aset semacam pertukaran di dalam dunia blockchain. Jadi kalau kita bicara blockchain, blockchain ya sendiri adalah macam internet tingkat tinggi ya. Nah, dengan sistem yang tinggi, dengan ya sekarang ini gencar-gencarnya web 3.0-nya kawan-kawan ya. Nah, di mana di dalamnya tidak ada server. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, aset kripto atau mata uang di dalam sistem itu sendiri. Nah, kripto berputar di blockchain itu sendiri kawan-kawan ya. Nah, itu dia menjadi alat tukar ya. Nah, seperti itu ya. Orang dapat mendapatkan ya, orang mendapatkan aset kripto itu dengan beberapa macam cara ya. Salah satunya dengan cara menambang. Nah, mereka bisa menjadi validator atau mereka juga bisa membeli aset kripto tersebut dengan uang rupiah atau uang fiat misalnya ya kawan-kawan, dan dapat keuntungan dari situ. Intinya seperti itulah ya kawan-kawan. Kalau dipertanyakan apakah investasi seperti itu ilegal atau aman ya kawan-kawan, atau ya seperti itulah, banyak pertanyaan. Oke, ada 3 macam investasi berdasarkan wujud ya, salah satunya aset digital. 1, real, aset nyata, yaitu seperti properti, emas batangan dan lain-lain. Yang kedua, paper asset, yaitu reksadana, saham ya, atau deposito ya kawan-kawan. Nah, segala macam itu aset yang bentuknya kertas ya. Ingat, yang bentuknya kertas, yang nomor 2 ini ya kawan-kawan. Nah, ini adalah yang ketiga ya kawan-kawan. Ini adalah digital asset. Dia tidak ada barangnya, dia tidak ada papernya, tapi dia ada di dunia digital. Nah, kripto ini atau aset kripto ini adalah aset perdagangan dan dia bisa sebagai investasi. Nah, investasi digital namanya ya kawan-kawan. Nah, yang menarik adalah banyak orang yang masih berpikir itu zaman dulu ya, investasi itu harus ada barangnya. Ya, nggak bisa disalahi juga ya. Nah, kenapa sekitar abad ya, sekitar 20 tahunan yang lalu orang merasa bahwa kalau nggak ada barang ya, nggak ada barangnya itu bukan investasi. Kalau investasi itu harus ada barangnya, seperti emas batangan, properti, ya begitulah yang betul ya kawan-kawan. Nah, kita lihat ya, kita kembali ke belakang sebentar ya kawan-kawan untuk menjelaskan ini. Nah, Bitcoin dulu ya kawan-kawan. Nah, tidak pernah diakuin kawan-kawan ya. Nah, Bitcoin pertama kali dengan web 1.0-nya ya. Nah,
banyak orang yang tidak percaya ya dengan digital ya kawan-kawan, kripto digital ini. Nah, akhirnya meledak kawan-kawan ya, dengan harga Bitcoin paling tinggi waktu itu hampir ya, baru-baru ini hampir 1 miliar ya, satu koinnya itu 1 miliar. Inilah aset digital itu kawan-kawan ya. Nah, banyak orang yang tidak percaya, akhirnya ya jangan sampai lagi ya kawan-kawan seperti itu. Nah, oke. Tapi jangan lupa, perkembangan teknologi itu memungkinkan adanya teknologi digital. Ada aset di dalam dunia digital itu, dan sekarang menjadi peluang investasi. Jadi kalau ditanya investasi di dunia digital, ya oke ya, apakah tidak katanya kan gitu. Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, ini adalah perkembangan zaman kita, tidak bisa lari dari perkembangan zaman. Kita menolak dan kita bisa menoleh ke belakang. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Dunia digital tidak bisa kita hindarin. Nah, dan ini prospeknya cukup besar ya. Bagi orang-orang awam pasti banyak pertanyaan, apakah ini ya money game atau multi level marketing atau jenis lain lah ya kawan-kawan. Nah, tentu tidak ya, ini kita jawab tentu tidak. Aset kripto bukan money game atau multi level marketing. Memang dia tidak mempunyai fisik. Namanya juga aset digital. Contoh ini kawan-kawan ya, di toko ya kita sering melihatnya ya kawan-kawan. Nah, atau di ATM sekarang cuma pakai barcode ya. Nah, membayar dengan menggunakan kalau kita masuk ke toko tidak mempergunakan uang fiat lagi ya, atau uang kertas. Nah, membayar dengan aset digital yang ada di HP kita. Ini sering terjadi kawan-kawan, dan banyak sekali di media sosial menunjukkan ya, melalui ATM ya kawan-kawan. Nah, atau berbelanja dengan menggunakan HP saja. Nah, ini deh kawan-kawan. Jadi ini bukan money game atau tipuan. Ini adalah murni dunia digital yang yang menggunakan sistem blockchain. Dan sayangnya ya adalah banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mendapatkan edukasi blockchain itu sendiri, sehingga banyak orang yang salah paham. Nah, begitulah kawan-kawan, banyaknya orang yang salah paham menanggapi berita-berita yang beredar tentang cryptocurrency ya. Apalagi P-Network tentunya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Jadi menurut pakar ya, digitalisasi dunia digital sudah tidak bisa dihindari lagi dan ada di depan mata kita. Nah, kawan-kawan, tinggal mengambil kesempatan dan belajar ya kawan-kawan, seperti apa ya. Kalau kita tidak masuk ke dalamnya, kita tidak tahu menginformasikan kepada yang lain. Nah, jangan ya salah paham tentang pemberitaan-pemberitaan kripto yang beredar sekarang ini, yang viral saat ini ya kawan-kawan. Nah, kita harus cerdas dan cermat mengikuti semua berita yang beredar. Nah, kawan-kawan, jadi P-Network hadir bukan sebagai money game atau multi level marketing yang harus berinvestasi dengan uang fiat atau modal awalnya ya kawan-kawan dengan uang fiat. Tidak kawan-kawan. P-Network gratisan ya. Nah, penciptanya jelas ya, Nicholas Kokalis dan Chin Dion Pan dengan core timnya kawan-kawan. Ini orangnya jelas ya. Nah, kebanyakan ya Bitcoin saja yang tidak tahu siapa penciptanya ya kawan-kawan, itu ya saat ini digandrungin ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. P-Network adalah aset digital. Nah, aset digital Anda ya kawan-kawan. Saya memperjelaskan lagi. P-Network adalah aset digital Anda. Silahkan Anda masuk, pelajarin ya. Jangan tidak masuk ke dalam, tapi cuap-cuap di luar bahwasannya P-Network ini penipuan. Nah, pendiri jelas, legalitas jelas ya, itu di Amerika ya kawan-kawan. Nah, jadi jangan
lagi kita berpikir bahwasanya P-Network ini penipuan karena ini gratisan. Tidak ada yang dirugikan di sini, kawan-kawan. Ya. Sepeser pun uang Anda tidak diminta masuk ke dalam P-Network, ya. Nah, ingat itu kawan-kawan. Nah, P-Network beda dengan kripto lainnya terdahulunya ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke, ini sebagai penjelasan ya, sebagai pencerahan buat kita semua agar memahami ya kripto dan blockchain. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Semoga ini bisa mengedukasi kita ya, lebih memahami kripto dan blockchain yang sekarang lagi viral-viralnya kawan-kawan. Oke, tetap semangat. Oke, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.